Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Iva. Pada kali ini saya akan membahas soal yang sudah dikirimkan ke saya, di mana soalnya adalah perhatikan kegiatan ekonomi berikut. Yang pertama, Pak Andika menaikkan gaji karyawannya sesuai upah minimum regional atau UMR. Yang kedua, Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga bulan Januari 2021 sebesar 3,75%. Yang ketiga, Bu Risa membeli barang-barang keperluan dapur ketika harga sedang promo. Yang keempat, tingkat pengangguran terbuka atau TPT bulan Februari 2020 sebesar 4,99%. Yang kelima, nilai mata uang dalam negeri bersifat fluktuatif bergantung permintaan di pasar. Kegiatan ekonomi yang dikaji dengan ekonomi makro ditunjukkan oleh angka yang A 1, 2, 3, yang B 1, 2, 4, yang C 1, 3, 5, yang D 2, 4, 5, yang E 3, 4, 5. Oke, akan saya bahas. Kalian tentu masih ingat dengan materi sebelumnya, di mana pembagian ilmu ekonomi itu ada 3, yaitu di antaranya adalah teori ekonomi, di mana teori ekonomi ini ada 2 aspek, yaitu aspek ekonomi makro dan aspek ekonomi mikro. Aspek ekonomi makro itu membahas kegiatan ekonomi yang bersifat makro atau luas seperti pengangguran, inflasi, tingkat suku bunga, nilai kurs mata uang, serta pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jadi dengan demikian kegiatan ekonomi makro itu ditunjukkan pada angka 2, 4, dan 5. Sedangkan 1 dan 3 itu adalah ekonomi mikro. Kenapa? Karena ekonomi mikro itu mengkaji bagian kecil atau perilaku pribadi dalam rumah tangga atau perusahaan. Soal yang kedua, di situ ada sebuah artikel di mana pemerintah memberdayakan pelaku UMKM dan koperasi dalam memproduksi alat pelindung diri atau APD merupakan peluang bisnis baru di tengah pandemi COVID-19. Sebanyak 161 pelaku UMKM produsen masker, 86 UMKM produsen APD hazmat, dan 29 UMKM produsen hand sanitizer. Ini diakses pada tanggal 2 Februari 2021. Dampak bagi pengusaha berkaitan dengan upaya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kelangkaan APD adalah dengan cara A. UMKM yang memproduksi alat perlindungan diri tidak mendapat keuntungan besar. B. Beberapa UMKM menutup usahanya bahkan sampai merumahkan para pekerjanya. Yang C. Pengangguran dari tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan bertambah. D. Sebagian besar pengusaha selain bidang kesehatan omsetnya meningkat. E. Peluang bisnis baru bagi UMKM dan kesempatan kerja makin terbuka. Dari artikel yang sudah saya baca tadi, berarti pemerintah sudah memberdayakan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk memenuhi kebutuhan alat pelindung diri atau APD. Di daerah merupakan solusi yang terbaik. Program ini tidak hanya meringankan usaha pemerintah dalam mengatasi kelangkaan APD, tetapi ini juga membuka peluang bisnis bagi UMKM. UMKM yang merugi dapat beralih usaha dengan memproduksi APD untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis. Dari apa yang saya terangkan tadi dapat disimpulkan, maka jawabannya adalah yang E, yaitu peluang bisnis baru bagi UMKM dan kesempatan kerja makin terbuka. Oke, hari ini saya hanya membahas 2 soal. Next, kalau ada soal yang perlu ditanyakan lagi, silahkan WA saya. Sebelum saya akhiri, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.